Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Nuraini dengan NIM 250 103 0063 kelas 2B dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku Masail Al-Fiqhiyah Wanita karya Haji Siti Munawanti MPDI dengan bab homoseksualitas dan lesbian. Oke, yang pertama masuk ke identitas buku. Buku yang direview berjudul Masail Al-Fiqhiyah Wanita karya dari Dr. Haji Siti Munawanti MPDI. Buku ini diterbitkan oleh Cinta Buku Media dengan editor Imam Zaki Fuad. Kemudian buku tersebut merupakan cetakan kedua yang terbit pada Oktober tahun 2018 di Tangerang Selatan dan memiliki total halaman I sampai 167 halaman. Selanjutnya masuk ke latar belakang dari pembahasan tersebut. Perkembangan kehidupan sosial di era modern membawa perubahan besar dalam pola pikir masyarakat, termasuk dalam memandang isu homoseksualitas dan lesbian. Fenomena ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan aspek-aspek sosial, budaya, psikologi, dan agama. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai hak individu, sedangkan sebagian lainnya menilai berdasarkan norma sosial dan ajaran agama. Oleh karena itu, review buku ini dilakukan untuk memahami bagaimana penulis menjelaskan homoseksualitas dan lesbian pada perspektif Islam. Kemudian, awal kata homoseksualitas. Istilah homoseksualitas pertama kali digunakan pada tahun 1869 oleh Carrie Maria Kertbeny dan kemudian dipopulerkan oleh Richard von Karp-Ebing melalui bukunya yang berjudul Psychotopia Sexualis. Sejak saat itu, homoseksualitas menjadi topik yang banyak dibahas dalam berbagai bidang ilmu, seperti psikologi, sosial budaya, hingga politik. Pembahasan mengenai homoseksualitas tersebut berkembang seiring perubahan pandangan masyarakat dunia terhadap orientasi seksual. Selanjutnya ada sejarah homoseksualitas di dunia. Homoseksualitas telah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan berkembang di berbagai wilayah dunia seperti Eropa, Asia, Timur Tengah, hingga Amerika. Dalam sejarah, beberapa tokoh terkenal juga diduga memiliki orientasi homoseksual atau biseksual. Pada awalnya, homoseksualitas dianggap sebagai gangguan mental, tetapi setelah berkembangnya penelitian ilmiah, pandangan tersebut mulai berubah. Tahun 1973, homoseksualitas dihapus dari daftar gangguan mental dan pada tahun 1986 seluruh referensi mengenai homoseksualitas sebagai penyakit mental dihapus dari DSM milik American Psychiatric Association. Kemudian ada sejarah homoseksualitas di Indonesia. Homoseksualitas di Indonesia jarang tercatat dalam sejarah karena adanya budaya malu dalam masyarakat. Namun, keberadaan waria dan laki-laki feminim sebenarnya sudah lama dikenal, terutama dalam seni dan hiburan tradisional. Identitas homoseksual modern mulai berkembang melalui pengaruh media, film, dan budaya barat. Organisasi LGBT mulai muncul sejak tahun 1982 seperti Lambda Indonesia, Gaya Nusantara, dan Arus Pelangi. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi tempat lahirnya prinsip Yogyakarta pada tahun 2006 yang membahas hak asasi manusia terkait orientasi seksual dan identitas gender. Kemudian ada homoseksualitas dalam Islam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa homoseksualitas dipandang bertentangan dengan fitrah manusia menurut ajaran Islam. Penulis menggunakan kisah Nabi Lut sebagai dasar utama pembahasan. Dijelaskan bahwa kaum Nabi Lut mendapat azab karena meninggalkan perilaku homoseksualitas. Selain itu, penulis juga menekankan bahwa hubungan yang dianggap sesuai dalam Islam adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan.
Kemudian ada hukuman bagi homoseks dan lesbian. Buku ini menjelaskan bahwa beberapa ulama memiliki pandangan berbeda mengenai hukuman bagi perilaku homoseksual. Sebagai ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah rajam, sementara pendapat lain menyebut hukuman mati dengan berbagai metode tertentu. Adapun lesbian dalam fikih disebut sihak dan tidak disamakan dengan zina karena tidak terdapat unsur penetrasi. Oleh karena itu, hukuman bagi lesbian berupa ta'zir yang penentuannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Nah, di sini ada tabel pendapat tentang hukuman homoseks dan lesbian dari beberapa ulama. Yang pertama ada pendapat dari Malikiyah dan Hanabiyah. Menurut dia perilaku yang dibahas itu homoseksual laki-laki dengan laki-laki. Bentuk hukumannya itu adalah rajam hingga mati. Terus yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Perilaku yang dibahas itu adalah homoseksual laki-laki dengan laki-laki juga. Terus bentuk hukumannya yaitu dibakar hidup-hidup atau setelah dipenggal. Terus yang ketiga ada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Perilaku yang dibahas adalah homoseksual atau laki-laki dengan laki-laki. Bentuk hukumannya yaitu dilempari batu atau benda keras hingga mati. Terus yang keempat ada Ibnu Abbas. Pelaku yang dibahas juga sama, homoseksual atau laki-laki dengan laki-laki. Bentuk hukumannya yaitu dijatuhkan dari tempat tinggi kemudian dilempari batu hingga mati. Terus yang terakhir ada ulama atau tentang lesbian, syihak. Perilaku yang dibahas itu adalah lesbian, perempuan dengan perempuan. Bentuk hukuman itu yaitu takzir atau jenis dan kadar hukuman ditentukan oleh hakim atau pemerintah. Oke, selanjutnya ada jenis dan ciri-ciri wanita lesbian. Dalam buku ini dijelaskan bahwa lesbian dibagi menjadi dua jenis, yaitu perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy dan perempuan yang tetap tampil feminim. Penulis juga menjelaskan beberapa ciri yang dianggap menunjukkan lesbian, seperti kedekatan fisik berlebihan, perhatian khusus kepada sesama perempuan, dan hubungan antara butchi dan femme. Namun, pembahasan tersebut masih dipengaruhi stereotip sosial dan belum sepenuhnya berdasarkan kajian ilmiah modern. Tidak semua perempuan tomboy atau yang dekat dengan sesama perempuan dapat disebut dengan lesbian. Selanjutnya ada pengobatan dan hikmah larangan. Di sini penulis menjelaskan bahwa penanganan homoseksualitas dan lesbian menurut Islam dilakukan melalui pendekatan spiritual seperti meningkatkan keimanan, memperbanyak doa, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, penulis juga menjelaskan hikmah larangan homoseksualitas dalam Islam, yaitu untuk menjaga moral masyarakat, mempertahankan lembaga perkawinan, serta menjaga keturunan manusia agar sesuai dengan fitrah menurut ajaran agama. Oke, di sini ada flowchart pembahasan kita. Yang pertama latar belakang dari homoseksual dan lesbian. Terus kemudian ada sejarah homoseksualitas. Yang ketiga ada pandangan Islam. Yang keempat ada hukum dalam Islam. Yang kelima ada hikmah dan larangan. Dan terakhir ada kesimpulan dan review. Oke, terakhir kesimpulan dan hasil reviewer. Secara keseluruhan, buku Masail Al-Fiqhiyah Wanita membahas homoseksual dan lesbian dari sudut pandang fikih Islam dengan pendekatan normatif keagamaan. Penulis menggunakan dasar Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama untuk memperkuat pembahasannya. Buku ini memiliki kelebihan karena materinya disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Namun, pembahasannya masih kurang menampilkan perspektif psikologi, sosial, dan penelitian ilmiah modern, hingga pembaca perlu memahami isi buku secara kritis dan seimbang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.